Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat izin, pertolongan serta nikmat daripadanya jualah kita semua dapat berkumpul dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagaimana biasanya, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah, yang diantaranya adalah mengikuti majelis ilmu pada hari ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, di dalam kehidupan ini terkadang kita lupa bahwa diri kita ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk mengabdi, untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenyataannya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, di dalam kehidupan ini terkadang kita melakukan hal-hal yang di luar perintah Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, di dalam kita mengejar kebahagiaan hidup di dunia, terkadang banyak di antara kita dengan melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja tak pandang siang ataupun malam. Kita bekerja peras keringat banting tulang. Terkadang kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Dan ada juga sebagian di antara kita, demi tercapai tujuan dunianya, yang mereka anggap kebahagiaan dunia adalah segala-galanya, untuk mencapai tujuan tersebut mereka rela menyakiti hati saudara-saudaranya, menzalimi hati saudara-saudaranya sesama muslim. Dan di dalam mengejar karirnya, tak jarang ada di antara kita melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka rela mengikut kiri dan kanan, menginjak ke bawah dan menyondol ke atas demi tercapai karir atau tujuan jabatan yang diinginkannya. Dia tak peduli bahwa itu adalah menzalimi saudara-saudaranya sendiri, dan ini tentunya sangat dilarang atau dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, hendaklah kita menyadari bahwa diri kita ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah semata-mata untuk berbakti, untuk mengabdi, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya tidaklah aku jadikan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ayat ini jelas menerangkan bahwa tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu semata-mata untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setelah di dunia ini ada kehidupan yang
kekal abadi, yaitu kehidupan di akhirat kelak. Yang ini membutuhkan bekal yang sangat banyak. Lalu apakah bekal itu? Dengan pekerjaan-pekerjaan dunia yang kita kejar siang dan malam, peras keringat banting tulang, atau dengan jabatan-jabatan yang tinggi dan lain sebagainya? Tidak. Bekal kita di akhirat kelak tak lain dan tak bukan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan melaksanakan segala perintahnya, menjauhi segala larangan-larangannya, dan mengikhlaskan segala amal ibadah yang kita lakukan semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah bekal yang harus kita bawa menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga Allah perintahkan kepada kita sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an. Wa tazawwadu fa inna khairadz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab, kata Allah. Berbekallah kamu, kata Allah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal, kata Allah. Di sini Allah tegas menjelaskan bahwa kita harus membawa bekal, dan sebaik-baik bekal untuk menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu bekal takwa. Dan di akhir ayat tersebut Allah menjelaskan hai orang-orang yang berakal. Jadi yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengerjakan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, atau bertakwa ini adalah orang-orang yang berakal. Karena orang berakal lah yang mampu membedakan mana hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mana hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dikerjakannya. Dengan bekal takwa ini juga Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadi ridho kepada kita semua. Dan dengan takwa ini juga Allah akan memberikan solusi kepada kita. Allah akan memberikan jalan keluar kepada kita dari setiap jalan, dari setiap kesulitan yang kita hadapi di dunia ini. Bahkan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan takwa Allah akan memberi kita rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib," kata Allah. Dan apabila kamu bertakwa kepadaku, kata Allah, maka aku akan beri kalian jalan keluar, aku akan beri kalian solusi, kata Allah, dari setiap kesulitan-kesulitan yang kalian hadapi. Dan kata Allah, aku juga akan memberi kalian rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka apabila kalian bertakwa kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, hendaklah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah Subhanahu wa ta'ala semakin atau menjadi ridho. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa meridhoi dan memberkahi di dalam kehidupan kita sehari-hari, hingga akhirnya kita akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hamba yang muttaqin, hamba yang bertakwa kepadanya, dan hingga akhirnya nanti kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surganya bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa, dan tentunya yang kita harapkan bersama dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah uraian singkat pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita semua dapat senantiasa diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.